Langsung saya akan ke Bang Arsul Sani untuk menanyakan yang terpotong tadi. Bang Arsul, apakah memang pertemuan antara P3 dan juga PDIP kemarin memang sebagai upaya dari P3 yang merasa sudah jengah di KIB yang belum ada perkembangan sampai saat ini? Atau konfirmasinya bagaimana? Silakan. Ya, saya ingin menyampaikan tidak adalah kata jengah berkomunikasi dengan yang sudah berkoalisi ya, yang sudah berkoalisi dengan kami yakni Golkar dan PAN. Tetapi kami juga menyadari bahwa koalisi-koalisi yang ada ini kan memang belum bersifat final, dalam arti bisa bertambah ya, dan juga bisa berubah ya. Dan dalam konteks itu selama ini memang meskipun P3 itu ada dalam Koalisi Indonesia Bersatu KIB, kami juga tetap terus membuka komunikasi dengan partai-partai yang lainnya, wabil khusus dengan partai-partai yang memang ada di dalam koalisi pemerintahan saat ini ya. Dengan PDIP tentu tidak terhindarkan, tapi juga bukan hanya dengan PDIP, tapi juga dengan Gerindra misalnya, ya. Jadi kalaupun terjadi koalisi dan belakangan ini mendapatkan sorotan yang luar biasa dari teman-teman media, itu bukan berarti kami ya akan kemudian begitu saja meninggalkan KIB atau PAN. Sebagai partai terkecil yang ada di parlemen, kami ini juga harus tahu diri lah. Artinya kami tidak ingin juga ditinggalkan, tapi kami juga tidak boleh, kalau orang Jawa bilang itu kempliti ya, GR gede rumongso atau rumongso gede. Jadi kami ingin semuanya bisa tentu berkomunikasi dengan kami, dan ketika kemudian partai-partai yang lebih besar, apalagi yang ada di koalisi pemerintahan itu terbuka untuk tetap berkomunikasi dengan kami, terlepas apapun nanti ya hasil akhirnya, karena ini memang masih dinamis, tentu kami bersyukur bahwa koalisi yang ada ini juga menghasilkan sebuah saling pengertian lah, saling penghormatan antara satu partai dengan partai yang lain. Jadi sekali lagi tidak karena katakanlah jengah, bosen atau apapun di KIB, saya kira itu. Baik, saya ingin ke Mas Hasto kalau begitu. Mas Hasto, yang disampaikan oleh Mas Romah Hurmuzi dan teman-teman P3 kemarin, apakah memang sebatas mengkomunikasikan secara informal atau memang sudah ada nama yang diajukan? Karena beberapa nama yang santer terdengar adalah nama Ganjar Pranowo. Sepertinya terputus lagi nih dengan Mas Hasto nih. Saya ingin meminta klarifikasi deh kalau begitu dari Bang Arsul. Bang Arsul, apakah memang ada mengkomunikasikan nama Ganjar Pranowo pada pertemuan itu? Ya begini, memang kalau kami lihat ke dalam ya internal P3, banyak daerah juga yang kemudian menyebut nama Mas Ganjar ya sebagai sosok yang pantas untuk dicapreskan atau untuk diusung sebagai Bacapres oleh P3. Nah, kenapa demikian? Saya kira ini juga sudah terbuka. Kami itu suka bercanda di P3. Ya, lah Mas Ganjar ini sudah hidup di rumah P3 itu lebih dari 20 tahun. Karena kakak ipar beliau itu adalah ketua DPC P3 Purbalingga, dan kemudian mertuanya itu juga tokoh P3, tokoh NU di Kabupaten Purbalingga. Baik. Jadi itu wajar saja kalau kami juga punya misalnya kedekatan dengan sosok seperti Mas Ganjar itu, gitu ya. Baik. Tetapi kan kami harus menunggu PDI Perjuangan nanti akan memutuskan siapa, karena itu adalah kewenangan sepenuhnya tentu Ibu Mega selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. Baik, ya, ini sudah tersambung lagi Mas Hasto. Mas Hasto sudah tersambung, Mas Hasto? Sudah, terima kasih. Mohon maaf putus-putus. Oh iya, lagi dalam perjalanan ya. Baik, Mas Hasto, ini banyak kemudian suara yang mengatakan bahwa P3 punya kedekatan dengan Ganjar Pranowo dan ingin mengkomunikasikan dengan PDIP. Sampai sekarang PDIP juga belum memutuskan siapa yang akan diusung nantinya, sehingga nama Ganjar Pranowo kembali terus santer terdengar. Nah, apakah memang ini sempat dikomunikasikan kemarin pada pertemuan dengan P3? Ya, kalau kami kan membangun kerjasama atas kedekatan historis, jadi bukan pada aspek personal semata. Bagaimana kita ketahui P3 dan PDI memiliki sejarah yang sama
sebagai partai yang dikerdilkan selama Orde Baru. Kami bertetangga baik dan memiliki rekam jejak kerjasama yang saling menghormati ketika Ibu Mega bersama dengan Pak Hamzah. Dan kemudian juga Ibu Mega dengan Mbah Maimun, almarhum, sangat dekat. Dengan demikian, dengan berbagai perspektif historis tersebut, tentu saja sangat dimungkinkan untuk membangun kerjasama, apalagi PDI dan P3 bersama-sama sebagai partai pengusung pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Namun terkait dengan siapa yang ditetapkan sebagai capres, mekanisme kami menunggu keputusan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Kerjasama kedua partai sudah menunjukkan adanya suatu akar yang sangat kuat. Bahkan ketika Ibu Mega menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya pada tahun 97, muncul gerakan arus bawah Mega Bintang. Oke. Mas Hasto? Ya. Oke. Ini kan akar sejarah sudah ada kuat, komunikasi sudah terjalin. Tapi apakah akan diumumkan secara resmi gitu misalnya koalisi PDIP dengan P3 dulu lah misalnya, sebelum kemudian nanti misalnya membuka pintu lagi untuk partai yang lain? Ya tentu saja berbagai komunikasi secara berjenjang dilakukan antara kedua partai. Tetapi hal-hal terkait dengan kerjasama ini juga merupakan pembahasan yang bersifat strategis. Karena itulah semua melalui tahapan. Kemarin baru saja Ibu Megawati Soekarno Putri berdialog panjang dengan Bapak Presiden Jokowi. Itu juga tidak terlepas dari pemilu 2024. Dan kemudian akan diikuti dengan dialog-dialog lainnya. Sambil menunggu kapan Ibu Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan calon. Setelah calon diumumkan tentu saja terbuka suatu ruang di dalam membangun komunikasi yang lebih intens, mengingat capres dan cawapres bisa diusung partai politik atau gabungan partai politik. Oke. Saya ingin ke Prof. Karim kalau begitu. Prof. Karim, mengusung calonnya dulu, baru kemudian membuka peluang untuk partai koalisi lainnya begitu. Sepertinya terputus dengan Prof. Karim. Saya ingin ke Mas Hanta kalau begitu. Mas Hanta, mungkin ada analisa mengenai hal ini. Tadi Mas Hanta bilang ada yang diusung dulu nih, baru kemudian membuka pintu koalisi begitu. Pendapat Anda seperti apa? Ya, memang dari beberapa konfigurasi koalisi yang terbangun, dia berbeda ya. Kalau kita lihat dari koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan, mungkin dari faktor figur capresnya. Tapi untuk konteks KIB sampai hari ini belum punya capres. Tapi kalau ingin berkoalisi dengan PDI Perjuangan, menurut saya keliru kalau memulainya dari nama capres, apalagi cawapres. Karena PDIP sejak awal menyerahkan itu kepada keputusan kongresnya, yaitu diserahkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan nampaknya biasanya tidak terburu-buru. PDIP akan mungkin karena punya tiket eksklusif, karena dia tanpa berkoalisi pun bisa, tapi saya yakin akan berkoalisi, jadi akan di ujung. Jadi yang paling bisa maksimal dilakukan, membangun koalisi dengan PDIP memang agak sulit memulainya dengan capres dulu. Tetapi kalau bicara koalisi, tapi ujung-ujungnya nanti ya, saya kira selain tadi disampaikan oleh Mas Hasto, tapi nanti pembicaraan yang paling inti itu adalah soal konfigurasi capres-cawapres juga. Jadi tadi saya katakan peta konfigurasi koalisi ini bisa berubah itu karena 3 faktor. Faktor capres, cawapres, dan faktor PDI Perjuangan. Kalau PDI Perjuangan masuk kepada salah satu koalisi, itu bisa menambah dalam istilah Pak Arsul, tapi bisa berubah peta konstelasi. Jadi yang bisa disimpulkan sementara dari pertemuan atau kedekatan dua partai ini, satu, para pemilik elektabilitas seperti Ganjar, Anies, Prabowo dan sebagainya sepertinya harus bersabar menunggu dinamika pergerakan para pemilik boarding pass, para ketua umum, terutama PDI Perjuangan dan hal ini ditambah ketua umum partai lain. Yang kedua, P3 penting menurut saya dalam konteks ini sebagai partai ya Pak Arsul perlu meningkatkan, mendongkrak elektabilitasnya sehingga perlu mencangkokkan tanda petik dalam makna netral ya, berkawan dengan partai besar, menjadi bagian dari partai yang diperhitungkan juga penting bagi P3. Saya kira manuver yang menarik juga dilakukan. Dan yang ketiga, PDI Perjuangan juga sekarang melakukan pergerakan politik untuk mencari potensi kawan-kawan koalisi juga penting, terutama dalam konteks melengkapi spektrum ideologi, kemudian kedekatan partai dan sebagainya. Jadi saya kira ini dinamika ya, bagian dari titik awal, tapi tidak terlalu berburu-buru menyimpulkan bahwa 1-2 partai bertemu lalu akan membentuk konfigurasi. Sampai dengan Pak Arsul sampaikan tadi, sampai dengan nanti ada pembentukan diumumkan resmi ke KPU, menurut saya sangat mungkin ada perubahan peta konstelasi koalisi. Yang sudah deklarasi pun masih mungkin berubah, apalagi yang belum deklarasi.
Masih mungkin berubah dan harus bersabar. Pertanyaannya sampai mana tingkat kesabaran dari partai-partai seperti P3 ini. Nanti saya akan coba dalami lagi ya. Usai jeda. Kami akan kembali saat lagi untuk minta tanggapan dari P3 dan juga dari Prof. Karim dan Mas Hasto. Sesaat lagi.